Sekarang saya bacakan draft kesimpulan ini sama-sama kita perbaiki nanti Bu Menteri kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki termasuk pimpinan dan para anggota. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021 Kamis 3 Juni 2021 pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2022 dan RKP tahun 2022, evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 disimpulkan sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022 sebesar 78.256 miliar 327 juta 121.000 rupiah dengan rincian alokasi sebagai berikut. Sekretaris Jenderal sebesar 354 miliar 695 juta 71.000 rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 37 miliar 111 juta 646.000 rupiah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar 382 miliar 258 juta 519.000 rupiah, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 1 triliun 97 miliar 194 juta 258.000 rupiah, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 30 triliun 636 miliar 942 juta 86.000 rupiah, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar 45 triliun 441 miliar 597 juta 456.000 rupiah, Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial sebesar 306 miliar 524 juta 267 rupiah. Pagu indikatif Kementerian Sosial tahun 2022 ini turun sekitar 15,35% dibandingkan dengan anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 sebesar 92 triliun 445 miliar 833 juta 789.000 rupiah. 2. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar 130 triliun 288 miliar 443 juta 238.820 rupiah. 3. Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 yang sampai tanggal 2 Juni 2021 mencapai 43 triliun 698 miliar 694 juta 710.920 rupiah atau sebesar 47,26% dari pagu anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2021 sebesar 92 triliun 445 miliar 11 juta 633.000 rupiah. Nomor 4 ini tambahan aja Bu, mempertegas saya tadi dari kesimpulan rapat tentang data. Pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBN 2022 akan dilanjutkan setelah DTKS baru selesai. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini Bu, kalau bisa diselesaikan sehingga sebelum rapat di puncak itu sudah kita berlandaskan data yang bagus Bu, supaya nanti dengan BPKP, BPK, kemudian Jaksa dan KPK itu benar-benar kita mulai clearkan. Gimana Bapak Ibu? Ya, Tujuh, Pak. ya? Nanti untuk DTKS karena memang perlu khusus Pak. Saya dalam ini, aduh, sampai jam 1 pagi hampir tiap hari Pak. Jadi maksud saya kalau nanti kami undang khusus untuk bahas masalah data. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dapat gambaran clear tentang itu. Kalau saya diperkenankan, mungkin Senin saya undang dulu, kemudian baru setelah itu dengan teman-teman kalau itu disepakati. Seperti itu, supaya karena harus khusus. Tahu nanti Bu, Pak. kami mungkin juga mau rapat dengan Kapoksi, dengan pimpinan, ya, Bu ya. monggo, Skenario-nya monggo, gimana? silakan. Yang penting gini Bu, kita sudah satu napas bahwa data itu penting Bu. Jangan sampai lagi data yang salah kita pakai, kira-kira gitu Bu ya. Betul, Oke. betul. Nanti kami Betul, rapat dulu Pak, Bu di internal kami dan sepakat Ibu itu. juga konsolidasi di internal Ibu, baru nanti kita koordinasi Bu ya. Iya, sepakat. Oke. Gimana Bu tadi? Ya, Cukup Pak, dulu ini, Ketua. Ini ada ajuan Pak. Contohnya misalkan yang
RTLH kebencanaan itu kemudian penyeluruhan sosial dari Badiklit, kemudian juga yang daya sos untuk penguatan strategi yang semula kosong. Ini ada usulan kami, Pak. Kalau Nggak apa-apa Bu, nanti disampaikan aja di Kunsenring. Gitu ya? Nah, karena ini juga praksi-praksi harus dengar juga Bu. Kenapa? Yang jelas katanya ibunya setuju gitu loh Bu. Loh ini usulan saya, makanya kalau Ya, saya yang baca. Saya yang baca tadi kelupaan Pak. Iya. Gini aja Bu, ini yang saya bacakan kan global semua Bu. Iya. Global yang apa namanya? Gimana Bu? Dari yang saya bacakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ada perbaikan Bu. Tapi dari angka-angka kita menyadar angka-angka dari Kemensos semua nih. Ini terhadap alokasi pagu indikatif 2022 yang ada masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk penguatan pengawasan perencanaan pemberdayaan sosial dan pencanaan, kemudian untuk rehabilitasi sosial, rumah, rutilahu, dan untuk disabilitas. Nanti kami lampirkan usulannya, begitu. Satu kata. Nanti detailnya nanti Pak Sekjen. Ini kan baru gelondongannya. Enggak, ini kita cuma bahas pengantarnya aja Pak. Nanti detailnya kita bahas per eselon 1 nanti. Ya. Termasuk nanti mungkin dari kita juga akan berkembang gitu ya. Iya. Gimana Bu? Setuju ya? Iya. Saya kira cukup nih. Ya, gimana Pak Marwan, silakan. Ke atas, ke pengantar. Supaya sinkron dengan keputusan yang pertama mengenai data, mengenai DTKS, maka karena itu kalimatnya sama, masih memerlukan penjelasan. Karena di situ kan masih dicantumkan anggaran 10 juta KPM PKH, masih dicantumkan 18,8 KPM BPNT. Karena itu kita masih memerlukan penjelasan mengenai pagu indikatif. Jadi nggak bisa karena di dalamnya ada Pak. Ya. Di pengantar Ibu di lampirannya itu di bawah catatan kaki itu memang ada 10 juta PKH dari 18,5 BPNT. Nah ini mungkin tadi kita tarik lagi ke data tadi Bu, tapi ini tidak mengganggu pagu indikatif, tapi perlu penjelasan aja nanti ya. Gimana Bu? Pak Sekjen, redaksinya begini? Iya Pak Sekjen. Iya. Kan sebenarnya sudah di poin 4 terakhir sudah ada itu Pak sebenarnya. Kalau pagu indikatif kan sudah ditentukan itu. Iya, dari Kementerian Keuangan. Iya, dari Kementerian Keuangan sama Bappenas. Tetapi kan makanya kita kunci di angka 4 itu Pak Marwan. Coba dibuka angka 4-nya. Angka 4 itu pembahasan lebih lanjut itu. Pak, betul. Setelah data clear. Kan pilihannya dua Ketua, menyetujui atau memahami. Nah kita baru memahami. Jadi menurut saya bahasa tadi pun sudah sedikit keras juga Pak Marwan. Apa yang keras? Ini bukan persoalan keras lembut ini. Oke, kembalikan ke laptop. Jadi dapat memahami. Ya, dapat memahami. Oke, Pak Bu Menteri, gimana dengan bahasa Pak. dapat memahami ya? Siap Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pikir ada akibatnya loh Pak. Kalau kita dapat memahami, jadi kan begini Bu Menteri, ini kan dari Kementerian Keuangan pagu indikatif ini masih berdasarkan angka bantuan sosial kita dengan data itu. Sebetulnya Ibu kan perlu menjelaskan yang 21 juta itu. Bukan tidak memahami tentang itu, tetapi kalau dengan data yang salah memahami tadi itu pelanggaran loh. Pelanggaran itu. Jadi harus kita buatkan di situ dari Kementerian Keuangannya kita memahami, tapi dalam hal
menuju ke penetapan kita butuh penjelasan. Ya, itu nomor 4 itulah. Itu kan membahas, Ketua. Iya, kita nggak akan, kalau ini nggak akan kita lanjutkan ini. Kan lebih keras itu sebenarnya. Bukan, si Kopo itu nanti itu sudah berjalan. Oh enggak, begini Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Saya sedikit agak memahami yang bilang Pak Marwanda Sopal. Kementerian Sosial kan membuat sistem data dengan anggaran. Tapi kita lihat dalam penyampaian itu tidak sesuai gitu ya. Jadi begitu bicara data, ini ada masalah. Tapi begitu anggaran, tidak tercermin. Kalau umpamanya masih bermasalah data itu, ini masalah konsistensi aja Bu. Kalau Ibu merasa umpamanya ada sekitar 3 juta bermasalah data ini akan mengalami perubahan anggaran. Itu maksud saya, konsistensi antara data dan anggaran. Karena kami di DPR politik anggaran, kami juga harus konsisten dengan yang Ibu ajukan gitu. Itu yang dimaksud Pak Marwanda Sopal barangkali. Ya. Jadi, dan itu tidak terlihat dalam penyampaian Ibu. Nah, kalau itu kan, jadi nggak tahu ini antara omongan Ibu, kayaknya nggak dipahami eselon satunya. Seharusnya kan harus dipahami kalimat-kalimat menteri itu konsekuensinya begini. Karena DPR itu kan lembaga politik. Jadi konsekuensi anggarannya ada gitu. Itu ya. Ya. Jadi maksud saya walaupun gini, ya. Pak Iskan. Jadi kita sekarang kan ini kan bahasa pagu indikatif. Tapi kita tahu ada masalah besar sebenarnya, kan gitu. Makanya kita kunci di angka 4 itu, Pak. Biar pemahaman kita sama gitu. Oh ya, oke. Politik anggaran Pak Menteri itu kita akui konsistensi. Kita sih nggak ada masalah. Angka 21 itu juga bagi kita nggak baru datang. Tapi konsistensi antara politik anggaran menteri dengan data yang kita itu nggak konsisten, itu yang kita maksud. Makanya nomor 4 itu kita minta DTKS yang clear itu menjadi landasan utama kita Pak Sekjen. Kalau enggak kita nggak akan lanjut pembahasannya, itu ya. Ya, Ketua. Jadi gini, boleh kita hanya mempertahankan di poin 4, tetapi kembali seperti yang disampaikan Pak Iskan, bahwa Ibu Menteri dengan ini kan tidak konsisten. Atau katakanlah tidak 21 juta, hanya 3 juta saja. Artinya tidak 10 juta lagi KPM-nya Pak, sudah menjadi 7 juta. Atau katakanlah berbagi antara PKH dengan BPNT, karena sekarang tidak lagi ada BST. Ya, mestinya berkurang dong ajuannya, kan kira-kira begitu. Ya, maka dengan data baru tadi. Tapi nyatanya tidak berkurang gitu loh. Enggak, kan ada data 56 juta tadi Pak. Iya, maksudnya. Kan bisa nyusul data baru yang penerima, kan gitu kan Bu. Yang benar-benar yang membutuhkan gitu loh. Yang maksudnya Pak Ketua itu yang benar. Artinya data yang 3 jadi juta data yang bermasalah dibersihkan, masuk data baru yang betul-betul menerima, yang tidak tumpang tindih. Usulan daerah termasuk 56.000 Pak, nggak sampai 3 juta. Artinya Ibu ini tidak konsisten dengan temuan, kalaupun 21 juta. 56 juta, dari 131 juta yang sudah bersihkan, yang sudah bersih itu 56 juta. Itu DTKS. Ya DTKS, makanya tadi kita bedah lagi berapa sebenarnya di BPKH di PKH, di BPNT dan BST. Nanti kita elaborasi lagi gitu loh. Dari anggaran yang ada nih sebenarnya buat berapa PKH, buat berapa BPNT dan yang lainnya gitu. Setelah data clear. Oke, kita kunci di nomor 4. Oke. Gitu, Pak. Antara BPKH dan PKH memang sama-sama menyalurkan dan di sini juga. Jadi nggak apa-apa sih. Salah Ketua. Ya, oke. Data tadi yang 3 juta secepatnya Kementerian Sosial mengganti data baru supaya. Dan itu juga kebutuhan Bu Menteri supaya data itu bersih, itu sama dengan kebutuhan kita. Baik, nanti Senin insya Allah saya selesaikan. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya kan bisa Senin pagi, dia Senin siang kita bahas. Kan tinggal waktu ini. Kalau Senin siang dikasih, malam kita bahas, kan gitu Pak. Apa minggu? Iya, apa minggu? Itu tantang apa minggu? Enggak apa-apa minggu, saya serahkan. Ya, oke. Intinya kami percaya Pak Menteri menyiapkan data itu ya. Kami sudah mulai Januari Pak, Sabtu Minggu kerja. Oke, siap. Iya, kemarin juga libur. Intinya kita terima nanti data yang sudah disajikan itu benar-benar bersih, dan itu landasan kita membahas di Kopo gitu Pak Sekjen ya, para Dirjen.
Baik, Bapak Ibu, terhadap draft kesimpulan saya sudah bacakan, ada tadi perdebatan dan sudah kita simpulkan, redaksinya sudah diperbaiki. Apakah draft yang saya simpulkan tanpa dibaca lagi bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan? Setuju? Setuju ya? Baik, silakan Bu Menteri, kata akhir dari rapat kerja ini sebelum saya tutup, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Ketua beserta Wakil Ketua serta anggota Komisi 8. Terima kasih atas pembahasan ini, tapi insya Allah tidak ada niatan apapun, hanya saat itu memang saya harus segera mengeluarkan ini dan itu tidak ada sangkut pautnya karena memang ada kondisi-kondisi yang saya harus lakukan. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada untuk melewati siapapun untuk melaporkan ini. Saya kira begitu. Terima kasih dan sekali lagi kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan insya Allah kalau misalkan Minggu kami akan siapkan, Pak, kalau supaya Senin kami akan siapkan hari Minggu. Seperti itu, matur nuwun. Ya bisa nanti skenario-nya kalau sudah di puncak, ya Senin pagi di puncak kita bahas dulu data, baru lanjut dengan pembahasan itu bisa. Itu banyak skenario, nanti kita kondisikan aja Bu ya. Okay. Baik, Bu Menteri beserta seluruh jajaran, para anggota dan pimpinan, terima kasih sudah mengikuti rapat kerja ini dengan baik. Mudah-mudahan kekompakan kita ini menuju sebuah impian kita semua bahwa Kemensos hadir, itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Utamanya anggaran yang akan kita bahas untuk tahun 2022. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.